Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Para mahasiswa kemarin baru saja selesai melakukan audiensi dengan para anggota DPR. Tapi agak miris teman-teman, di sini tidak terlihat Ketua DPR RI Bu Puan Maharani yang ia menemani mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tuntutan-tuntutannya kepada para dewan kita di DPR. Sejumlah anggota mahasiswa dari kampus-kampus besar di seluruh Indonesia hadir dan hari ini kita bakal simak, kita bakal kaji apa saja sih tuntutannya. Yang menarik di sini teman-teman, ada komentar atau penyampaian dari mahasiswa UI kepada DPR yang menanyakan saat ini ekonomi itu sedang lesu, tetapi kenapa banyak kenaikan tunjangan, kenaikan gaji para pejabat kita yang malah teman-teman ironi di tengah ekonomi lesu tapi ya pejabat malah hidup glamor, hidup foya-foya, hidup hedon. Nah ini kan menjadi sebuah anomali saat rakyat sedang berjuang dengan berbagai kenaikan pajak, PBB yang ada beberapa daerah yang naik hingga 1000%. Ini kan para pejabat kita seperti Dewan DPR kita malah dapat kenaikan tunjangan hingga 50 juta. Ironis inilah yang teman-teman mahasiswa kita utarakan di DPR kemarin saat beraudiensi. Sejumlah mahasiswa juga dengan sangat luar biasa teman-teman, dan dahsyatnya bisa menggempat hingga para dewan DPR tidak bisa berkata sepatah dua patah kata untuk yang membantah tuduhan-tuduhan dan hanya iya kami mohon maaf. Jadi DPR teman-teman mengakui semua kesalahannya, mengakui kesalahan dalam melakukan ini, memutuskan kebijakan-kebijakan yang telah membuat rakyat sakit hati atau bahkan murka. Oke, tanpa panjang lebar kita bakal simak rangkuman-rangkuman pernyataan-pernyataan dari sejumlah anggota mahasiswa, rekan-rekan adik-adik kita yang menyorongkan ini tuntutan rakyat agar tunjangan DPR di stop, dihentikan, agar teman-teman ini rakyat lebih disejahterakan dan juga tuntutan-tuntutan lainnya. Kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Saya mohon izin untuk teriakkan petikan semangat perjuangan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Yang kami hormati buruh, tani, nelayan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa, para cendekiawan, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak sekalian. DPP GMNI telah melakukan konsolidasi yang sangat intens dengan berbagai macam elemen, termasuk pada mahasiswa, buruh, dan kami kemarin sudah menyatakan sikap bahwa GMNI melebur bersama rakyat, bersama masyarakat. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Bapak-Bapak Dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut. Kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan setelah berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, cerdik-cendikia, dan juga pada masyarakat. Pancatura atau 5 tuntutan rakyat. Kami membawa tajuk DPP GMNI berkomitmen menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Poin yang pertama adalah menolak kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil dan bertanggung jawab secara hukum terhadap korban yang berjatuhan. Kita semua tahu kawan-kawan, almarhum Afan mungkin menjadi salah satu pemicu, pemantik dari gerakan-gerakan yang berkelanjutan ini. Tetapi kita juga tidak boleh lupakan beberapa kawan kita, korban-korban yang sudah berjatuhan dan berguguran selayaknya pahlawan demokrasi di Indonesia. Tentu kita harus berikan apresiasi, perhatian, dan juga kita dorong pada Bapak-Bapak sekalian bahwa proses hukum harus berjalan secara terang benderang, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan prosedur. Yang berikutnya, bentuk tim investigasi aksi makar dengan independen dan transparan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan konferensi pers Presiden pada 31 Agustus 2025. Bapak-Bapak sekalian,
tanggal 25 Agustus, terus terang saya hadir dalam proses demonstrasi yang terjadi. Namun, kami DPP GMNI tidak turut serta memobilisasi, tidak turut serta berkonsolidasi, dan lain sebagainya. Tapi kami hadir di tengah-tengah rakyat, mengamati apa yang terjadi. Tentu, kawan-kawan sekalian, yang saya amati adalah terdapat perbedaan corak demonstrasi yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan buruh, dan elemen-elemen lain. Corak demonstrasi yang biasa kita lakukan adalah dengan atribut, dengan adanya mobil komando, dengan adanya koordinator, dengan adanya jasa alma mater, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi pada 25 Agustus kemarin, berlanjut pada 28 Agustus kemarin, banyak aksi-aksi demonstran yang tanpa menggunakan atribut, yang tidak dapat terdeteksi siapa-siapanya. Maka pidato Bapak Presiden yang menyatakan bahwa terdapat potensi makar, hal ini tentu meyakinkan saya dan mungkin kawan-kawan bahwa ada gerakan-gerakan ke sana. Maka dari itu, Bapak-Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, aksi ini sudah kita lewati bersama dan juga memakan korban, menciptakan kerusuhan. Tentu kami mahasiswa mendorong agar DPR menindaklanjuti secara serius aksi makar ini. Apalagi Bapak Presiden sudah menyebutkannya dalam konferensi pers. Yang ketiga, mendorong DPR mengambil peran strategis di tengah gejolak sosial politik yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kita semua telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi ini memiliki 3 lembaga penting, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana lembaga legislatif adalah sebagai corong, lembaga yang dapat meneruskan aspirasi masyarakat. Kami terus terang Bapak-Bapak Dewan menunggu kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat di tengah-tengah gejolak yang terjadi. Mengapa? Karena agar masyarakat, mahasiswa tidak terbenturkan oleh aparat, agar ruang-ruang diskursus, dialog, dan lain sebagainya bisa kita kemas, bisa kita dialogkan tanpa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Indonesia itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sempat mengambil momen refleksi sendiri karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kalau kita ingat beberapa waktu belakangan, terutama sepanjang bulan Agustus, terjadi krisis multidimensi yang mencakup aspek demokrasi, legislasi, sosial, ekonomi, hingga sektor keamanan. Kita bisa lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu Afan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan, pun juga hadirnya kami hari ini. Lambat laun muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini.
Tapi di sisi lain saya berefleksi tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka kemudian di dalam forum ini saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan di setiap pertemuan rapatnya. Saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini, saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari ini adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Agus Setiawan, Ketua BEM UI ya. Dia ada dua hal. Pertama, tim investigasi terkait soal dugaan makar. Yang kedua, terkait dengan kondisi ekonomi dikaitkan dengan kondisi DPR. Masih ada dari ini, Bang? Langsung dulu aja, nanti baru tanggapin ya. Dari BEM lagi masih ada? Kalau ada silakan. Atau sama pernyataannya dari BEM mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media dan yang terhormati, yang saya hormati, Bapak Dewan sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami bersama kita semua di tengah krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Jun Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada bapak-bapak Dewan selaku perwakilan kami
sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar, rekan-rekan, bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama menanggapi hal itu, saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22. Yang mana dalam penilaian skor itu 0 artinya tingkat korupsi itu begitu parah, dan 100 artinya negara itu begitu bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024. Aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Kemudian daripada itu, kami juga menuntut bapak-bapak sekalian untuk dapat segera menuntaskan pelanggaran HAM berat, hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa, bukan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara. Berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin, Pak, kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Betul tadi kata saudara dari BEM UI, bahwasannya beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum-oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan ini. Itu sangat menghambat kami dalam bergerak. Selanjutnya, tuntutan untuk belakangan ini marak di sosial media. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Pertama, untuk Presiden Republik Indonesia merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Berkaitan juga dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak 8.000 US dollar. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40 banding 1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8 banding 1, Thailand 6 banding 1, Singapura 12 banding 1, Korea Selatan 4 banding 1. Bagaimana bisa negara berkembang yang rakyatnya begitu menderita ini gaji DPR-nya 40 banding 1 rasionya? Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Ketiga, yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang saya di sektor transportasi dan logistik, saya menuntut untuk modernisasi logistik. Sebanyak 828 terminal logistik modern, yaitu 1 miliar per unit, sistem tracking digital untuk 100.000 truk nasional, cold storage network di 414 kabupaten atau kota, dan berikan subsidi transportasi publik, subsidi tarif 50% untuk 166 juta perjalanan per tahun, mengingat Indonesia dengan kapasitas penduduk yang begitu besar. Gratis transportasi untuk 8,28 juta keluarga miskin per tahun, dan program Kartu Jakartawan Nasional untuk 41,4 juta pengguna. Mungkin sekiranya itu tuntutan yang ingin saya ajukan. Bahkan saya memohon untuk bapak-bapak sekalian selaku perwakilan saya dan teman-teman semua untuk dapat memperjuangkan hal tersebut. Karena ini berkaitan juga dengan integritas kita, Pak. Integritas bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang kami pilih sendiri dengan tangan kami ini. Indonesia 2045 mempunyai cita-cita Indonesia emas. Hal itu didasarkan oleh bonus demografi yang nantinya kita dapatkan di tahun tersebut. Saya harap kita semua dan bapak-bapak semua yang memiliki peran begitu krusial untuk membina generasi muda ini tidak menyia-nyiakan bonus demografi yang akan datang itu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih dari BM Trisakti. Dari OKP dulu ya. Republik Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak berbagai tuntutan-tuntutan dari rekan-rekan adik-adik mahasiswa kita yang menyuarakan berbagai kegundahan atau permasalahan yang memang saat ini terjadi di Indonesia. Salah satunya teman-teman yang mungkin paling disorot adalah terkait kenaikan tunjangan di tengah ekonomi Indonesia yang saat ini memang agak melesu. Kita sangat berharap teman-teman Pak Prabowo bisa ikut mengambil bagian turun tangan untuk meredam emosi gejolak teman-teman dari mahasiswa, dari rakyat Indonesia, agar ya kejadian seperti kerusuhan 98 tidak terjadi. Barusan kita juga mendengar juga terkait permasalahan sosial, di mana si kaya si miskin begitu jauh teman-teman. Ada ya beberapa orang yang harus menderita, harus berjuang seharian hanya untuk makan. Tapi ada juga ini teman-teman yang saat teman-teman tidur masih tetap digaji, saat rapat tidur masih tetap digaji, dapat tunjangan rumah, dapat tunjangan beras, berbagai tunjangan-tunjangan mewah didapat teman-teman. Kan ini agak menyakiti hati kita juga. Kalau misalnya kita bandingkan teman-teman ya, gaji para pejabat kita dengan pejabat-pejabat di luar, khususnya di Eropa, perbedaannya itu mungkin cuma 2,5 kali lipat lebih besar dari UMR. Tapi kan di sini UMR-nya misalnya ini di kota saya sendiri UMR 3,5 juta. Bandingkan dengan gaji dari satu anggota dewan kita yang sehari 3 juta. Itu hampir
berapa kali lipat? Hampir 30 kali lipat lebih, teman-teman. Yang ini 3 juta sebulan, yang itu 100 juta sebulan. Perbandingannya begitu jauh. Bandingkan dengan rakyat yang mungkin seharinya cuma dapat 50 ribu, 20 ribu juga ada, teman-teman. Orang-orang miskin yang memang masih memerlukan bantuan dari pemerintah, lapangan pekerjaan yang masih sangat sedikit. Mending fokuskan kekuatan fiskal Indonesia untuk mensejahterakan rakyat, bukan malah ini memenuhi kebutuhan hedonnya para pejabat-pejabat kita. Gimana menurut kalian setelah nonton ini? Berbagai tuntutan dari para mahasiswa, setuju nggak sih dengan tuntutan yang sudah diutarakan kepada para anggota DPR? Atau mungkin teman-teman masih punya tuntutan yang lain yang belum tersampaikan? Coba tulis di kolom komentar. Kita mudah-mudahan bisa sampaikan ke para anggota dewan kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.